Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di acara Firman-Mu Pelitaku. Anak-anak, sewaktu kalian melihat sepasang tangan yang Tuhan ciptakan bagi kalian, apakah yang ada dalam pikiran kalian? Mungkin kalian hanya berpikir bahwa ini hanya sepasang tangan. Apa istimewanya? Tapi perhatikan, jari-jari yang ada pada tanganmu itu begitu lenturnya. Sangat berbeda dengan jari-jari misalnya pada robot. Robot yang begitu canggih pun akan nampak jari-jarinya itu begitu kaku. Dengan jari-jari ini yang diciptakan Tuhan, manusia telah mengerjakan banyak hal yang sangat besar. Manusia bisa menulis, bisa menghasilkan karya tulis yang begitu indah. Manusia dengan jari ini juga bisa melukis, menghasilkan lukisan yang begitu indah, lukisan yang berharga begitu mahal. Dan juga manusia dengan jari ini bermain musik, menciptakan musik-musik yang begitu mengagumkan, begitu menyenangkan untuk didengar. Dalam banyak hal, manusia menggunakan jari ini untuk mengerjakan hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh mesin. Paling sederhana, kalian bisa memegang telur dengan mudah tanpa memecahkannya. Itu tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Mungkin ada robot yang canggih, tapi sangat terbatas. Nah, anak-anak, betapa rumitnya bukan jari-jari yang Tuhan ciptakan ini? Ini baru jari tangan kita. Pernahkah engkau memperhatikan alat indramu yang lain? Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak terhitung banyaknya, atau sistem saraf yang menghubungkan seluruh bagian tubuh, otak manusia, dan lain-lain. Perhatikan anak-anak, semuanya itu diciptakan Tuhan dengan kerumitan, keagungan, dan keindahan yang luar biasa. Dan bukan anggota tubuh kita saja. Kalau kita memperhatikan ciptaan yang lainnya, ada hewan, ada tumbuhan yang begitu uniknya, yang tidak pernah habis-habisnya manusia bisa menggali, bisa menikmati keajaibannya. Bintang-bintang di langit, lautan yang begitu luas, begitu dalam. Semuanya menyimpan keajaiban daripada Tuhan. Oh, terlalu banyak apabila hendak disebutkan satu demi satu. Dan semua itu menceritakan satu hal. Apa itu? Yaitu kemuliaan daripada Sang Pencipta, Allah kita. Maka tepatlah yang dikatakan di dalam Mazmur ke-19 ayat kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Anak-anak, langit bukan hanya sesuatu yang biru yang engkau lihat. Langit itu termasuk semua bintang, planet, bulan, dan matahari. Sanggupkah kita menghitung seluruh jumlah bintang di langit? Tidak mungkin. Tetapi kesemuanya itu seakan-akan mereka berlomba untuk menceritakan akan kemuliaan daripada Tuhan Allah. Bukan hanya langit yang menceritakan kemuliaan Allah, tapi seluruh ciptaan menunjukkan keagungan dan kemuliaan daripada Tuhan Allah. Roma pasal 1 ayat 20a berbunyi, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia ini diciptakan. Nah anak-anak, sekarang Bapak mau bertanya, sanggupkah manusia melihat seluruh kemuliaan Allah
jika itu dinyatakan kepada manusia? Nah, saya mempunyai sebuah kisah yang terambil dari Alkitab kita. Dari Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23. Mari kita membaca bersama-sama. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, anak-anak, Musa ingin melihat keagungan dan kemuliaan Allah. Dan Allah setuju untuk memperlihatkannya kepada Musa. Namun Allah tidak mau memperlihatkan seluruh kemuliaannya kepada Musa, yaitu menatap Allah muka dengan muka. Sebab apa? Sebab kemuliaan Allah terlalu besar dan Musa akan mati. Nah, anak-anak, kita tidak bisa sepenuhnya melihat kepada kemuliaan Allah. Mengapa? Karena kita bisa mati. Melihat seluruh kemuliaan dan keagungan Allah adalah jauh lebih besar daripada yang dapat kita tanggung. Sebagai contoh kecil, pernahkah engkau mencoba menatap langsung kepada matahari dengan mata terbelalak saat matahari sedang bersinar dengan terangnya? Oh tidak, karena itu terlalu terang. Maka mata kita bisa sakit atau bahkan kita bisa buta. Apabila kita mencoba menatap langsung terus kepada matahari. Apakah karena itu matahari adalah ciptaan yang tidak baik? Sebab dia menyakiti mata kita? Bukan. Matahari begitu penting, anak-anak. Sebab melalui matahari Allah menopang kehidupan di muka bumi ini dengan cahaya dan kehangatan matahari. Matahari sangat baik. Tapi apakah kita tidak bisa melihat matahari? Bisa. Kita bisa melihat keindahannya misalnya dengan melihat pada pantulan di air. Atau pada saat matahari ketika terbenam. Di mana langit penuh dengan cahaya yang beraneka warna. Begitu indahnya. Demikian pula kemuliaan Allah. Sebagaimana yang tadi kita baca bersama. Dari Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23. Kita tidak mungkin sanggup apabila Allah memperlihatkan seluruh kemuliaannya kepada kita. Allah begitu berlimpah. Berlimpah di dalam kemuliaannya. Namun Allah yang begitu mulia, Dia mau menyatakan dirinya kepada kita melalui ciptaannya. Melalui firman hidup, yaitu anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui firman-Nya yang tertulis, Alkitab ini. Biarlah kita boleh semakin disadarkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia tiada terbatas. Kita bersyukur akan hal itu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memperlihatkan kemuliaan-Mu kepada kami. Kemuliaan-Mu terlalu besar. Tidak mungkin kami melihat segala sesuatu seluruhnya tentang kemuliaan-Mu. Tapi Engkau memperlihatkannya di dalam ciptaan-Mu. Engkau memperlihatkannya melalui firman-Mu. Dan Engkau menyatakannya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang diberikan kepada kami menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, demikianlah firman-Mu pelitaku hari ini. Sampai kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati.